Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nazwa Mahdali dengan NRP 010 dari Prodi Farmasi angkatan 2023. Di sini saya akan membaca sejarah singkat sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, untuk sains adalah ilm, sama dengan digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam, upaya kita mengerti alam dan jagat raya, penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia, sejak zaman dahulu. Berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam. Bulan menjalani siklus selama 1 bulan. Bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekadar menyatakan suatu penjelasan tak peduli betapa berilmu atau berwenang. Dia harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsilabilitas dan diajukan filsuf sains asal Australia Karl Popper pada tahun 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode ketat, empiris, didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif, tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan jelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berada dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru, pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modern, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pertanyaan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika bukunya dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja, tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan di satu bidang sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tetapi kadang melompat.
Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana saya menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Sains kuno abad ke-3 sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih. Tampak cepat muncul teorema Pythagoras. Kuadrat panjang, sisi miring, segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi berdasarkan alasan jelas adalah sains betulan pertama yang muncul di semua tempat. Dari Tiongkok sampai Amerika, langit memang menampilkan keteraturan tata nama, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, dan penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berikatan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas segala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna karena gejala alam atau jagat berikatan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir zaman Fir'aun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir sungai Nil sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia atau Irak. Sejak sekitar 350 SM, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pythagoras bisa ditemukan di catatan sekitar 1800 SM. Orang Babilonia juga ahli astronomi, membuat kalender matahari atau Syamsiah dan bulan atau Komaria serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 tahun ke-7 SM. Thales atau 640 sampai 546 ESM sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud: cair, padat, dan gas. Contohnya gempa disebabkan goncangan air, tempat daratan mengembang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada 2 kaidah penting. A. Alam semesta itu teratur, atau kata Yunani kosmos, alam semesta berarti teratur. B. Dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli
alam, Yunani adalah atom. Dari atomos berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 SM, Leucippos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos, kira-kira 460 sampai 370 SM. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Yang pertama, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pemandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi melengkung. Kedua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka bepergian ke selatan di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkannya bentuk bulat. Yang keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bulat. Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna. Jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 SM dan menghasilkan model geosentris yang terkenal yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termaksud di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchos dari Samsos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchos, kira-kira 190-120 SM. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat juga memajukan metodologi penelitian sains dan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awal benar, maka kesimpulannya akan benar jika deduksi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan, lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula. Pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya itu tepat. Aristoteles juga memberikan banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedakan lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Bidang kedokteran Hippocrates kira-kira 460-370 SM yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain. Mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain
Galenos 129 kira-kira sampai 200 Masehi. Mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Di Alexandria atau Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325 sampai 265 SM yang sering disebut Bapak Geometri memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Stoicheia atau Elemen karya Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tetapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cairan atau daya apung dan statika atau kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 4000 SM di lembah sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno dan konstruksinya, menunjukkan pengetahuan matematika dan statika sampai abad ke-15 Masehi ketika Nilakanta Somayaji 1444 sampai 1544. Ahli matematika dan astronomi di Kerala membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata 476 sampai 550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar termasuk sinus, kosinus, dan kosekan. Tabel trigonometri serta teknik dan prosedur matematika pada abad ke-7. Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim dimulai dengan Al-Kharizmi kira-kira 780 sampai 850 sebagai angka Arab, dan sesungguhnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem angka Hindu Arab. Sains zaman pertengahan abad ke-6 Masehi, pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan. Ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok, Archimedes dikenal kisah momen Eureka ketika dia sedang mandi di bak mandi, lalu tiba-tiba menyadari mengapa beberapa benda mengapung. Mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tidak digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri. 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-11 Masehi angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova. Yang paling terkenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan
zaman keemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan, hadis yang meninggikan posisi berilmu sampai ibadah, sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain. Yang diwajibkan kepada umat Islam, waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan, Ramadan, haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain, hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris, semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah Kitab Aljabar wal Muqabalah sekitar 380 Masehi, dia membuatkannya menggunakan kata-kata yang hubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Muslim. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mum telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang-orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggal dan mewariskan harta ke suami, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan menurut aturan waris Islam Al-Khawarizmi, kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi masalah persamaan aljabar dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit termasuk perhitungan penentuan zakat bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum Muslim ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah Sungai Nil, dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kriya tekstil, kutil, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mendingan percobaan daripada Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnul Haytham kira-kira 965 sampai 1040 M, salah satu Al-Khawarizmi 1986, terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap cipta Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnul Haytham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Manazir, kitab optika kira-kira 1000 Masehi, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik atau cermin berbagai bentuk dan gejala optik, termaksud pemantulan dan pembiasan. Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains Islam adalah astronomi, seringkali bercampur dengan astrologi. Peradaban Islam menjadi observatorium mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat dari Turki sampai India, termaksud di Maragha. Sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar di zaman itu, dan Samarkand di mana ada satu alat
yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban Muslim pada masa itu mencakup Al-Batani, wafat pada 929, Al-Buruni 973 sampai 1048, Ibnu Yunus wafat 1009, Al-Majriti wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Sufi 903 sampai 986, Az-Zarqali kira-kira 1029 sampai 1080. Nasiruddin Tusi 1201 sampai 1274. Yunus Syatir 1304 sampai 1375. Ali Kusti 1403 sampai 1474. Samsudin Hafri kira-kira 1470 sampai 1550 dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapat sumbangan sains muslim adalah kedokteran, yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina 1980 sampai 1037, yang serba bisa dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal. Sekian dari sejarah singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.